You better love me again. You better love me again. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Vilte, NPK 51. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen rantai pasok. Untuk pembahasan materinya, yang pertama itu supply chain dan SCM, yang kedua peran teknologi internet, yang ketiga center of gravity location. Apa sih supply chain? Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantar suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Yang kedua, aliran uang. Yang ketiga, aliran informasi. Detail cakupan SCM. Yang pertama itu pengembangan produk. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, produksi. Yang kelima, distribusi. Tantangan dalam mengelola supply chain. Ada 2 tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama itu kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan contohnya antara bagian marketing, sedangkan eksternalnya misalnya antara bagian supplier. Yang kedua itu tantangan ketidakpastian. Ada beberapa sumber ketidakpastian yaitu yang pertama, ketidakpastian pembeli. Yang kedua, ketidakpastian dari supplier. Yang ketiga, ketidakpastian internal. Peran teknologi internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu yang pertama, electronic procurement. Salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah Action, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua itu, electronic fulfillment adalah pemenuhan pesan pelanggan, menerima order dari pelanggan, mengelola transaksi manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesan, dan kegiatan reverser logistik. Pentingnya lokasi. Pentingnya lokasi itu untuk menetapkan kegiatan operasional. Ada beberapa pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi, yang pertama, tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga, menutupi fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar dari suku mata uang. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, sikap. Yang kelima, kedekatan dengan pasar. Yang keenam, kedekatan dengan supplier. Yang ketujuh itu kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi atau lokasi factorizing adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam lokasi factorizing, yang pertama itu membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering dibuat faktor kunci sukses. Yang kedua, buat penobatan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah pertama. Yang ketiga itu buat skala penilaian untuk tiap faktor. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasi. Yang kelima itu beri penilaian untuk tiap alternatif seperti pada langkah ketiga. Yang keenam, analisis setiap faktor dengan mengolah bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlah hasilnya. Yang ketujuh itu berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin seperti langkah keenam. Yang terakhir itu metode penentuan lokasi. Merupakan sebuah teknik mekanisme yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Langkah menggunakan center of gravity technique skills. Yang pertama itu, tetapkan jumlah barang. Yang kedua, buka peta. Yang ketiga, tetapkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik organis sebagai pasar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan.